apakah olahraga ini kemudian baik untuk saya? Nah, itu harus dipertanyakan rutinitas itu. Jadi muda tuh memang masa-masa produktif kita, masa-masa dimana kita tuh harus banyak banget coba hal baru, banyak banget coba hal-hal yang gak pernah kita ekspektasikan. Setelah kita kejebak pada rutinitas itu, biar nggak membosankan, nah Gen Z hari ini kan gitu ya, rutinitas, tiba-tiba capek, tiba-tiba bosen, resign. Kan kalau berbicara tentang anak-anak muda sekarang, ya hidupnya tuh mungkin sampai besok gitu ya. Maksudnya besok mau ngapain. Jarang sekarang anak muda yang punya planning minggu depan atau bulan depan. Jadi kalau diajak nongkrong juga hayo-hayo aja gitu. Minggu depan mah kosong gitu. Padahal sejatinya kita tuh harus nge-planning bener-bener hidup tuh dari sekarang, 5 tahun ke depan, 10 tahun, 15 tuh harus mau jadi apa. Outputnya mau kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kajian mungkin ada mukodimahnya dulu kali ya Kang ya. Udah lama juga biasanya ngisinya bisnis kan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ambiyai wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada khariat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan barokahnya lah kita dapat dikumpulkan di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, nah cukup seriusnya. Karena posisinya dia di sini Sultan sebagai entrepreneur atau dikenalkan sebagai pengusaha. Jadi izinkan Sultan untuk membawakan dengan style Sultan sendiri. Jadi teman-teman juga jangan kaku, jangan merasa bahwa ini forum yang kanan banget gitu ya. Tapi ya kita santai aja di sini, dan Sultan harapkan sebenarnya kita interaktif gitu. Karena Sultan Gen Z sendiri merasakan bahwa kalau misalkan kita satu arah tuh agak kurang aja gitu. Jadi ketika nanti ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, mangga gitu. Oke, teman-teman, sekarang tuh judulnya jangan terjebak dari rutinitas. Tapi Sultan pengen tanya dulu, di sini ada yang kuliah? Oke, ada yang bekerja? Oke. Ada yang berbisnis atau berusaha gitu? Ada juga. Yang masih sekolah ada? Masih sekolah, ada. Jadi lengkap lah ya. Nah, kalau berbicara tentang rutinitas, ada beberapa hal yang memang menjadi salah satu topik obrolan gitu ya. Kalau Sultan menganggapnya bahwa kenapa sih kita nggak boleh terjebak dengan rutinitas? Karena kalau misalkan kita hidupnya gini-gini aja, ya kualitas hidup kita juga bakal gitu-gitu aja gitu ya. Yang nggak punya tujuan, nggak punya visi, atau orang yang berprinsip bahwa hidup itu seperti air gitu ya. Mungkin kalau kata Salim Afilah, mungkin orang yang berprinsip bahwa hidup seperti air, mungkin mereka lupa bahwa air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang pada akhirnya ternyata dalam hidup tuh kita tuh nggak boleh ngikutin arus gitu aja. Jadi pentingnya visi dan pentingnya tujuan dalam hidup, dan pentingnya untuk kita keluar dari rutinitas yang memang terkadang kala ya kita malah jadi lalai. Itu tuh biar kita tuh jelas arahnya, langkahnya mau kemana. Kalau berbicara tentang Sultan bisnis gitu ya, ini kita sedikit cerita aja bahwa dulu tuh Sultan sekolah SMK gitu ya di STM Pembangunan Cimahi. Di sini ada orang Cimahi? Mostly orang Cimahi lah ya. Waktu itu memang cita-cita tuh berusaha gitu. Cita-cita tuh menjadi pengusaha. Yang dulu settingan awalnya tuh adalah mau kerja dulu. Karena anak SMK lah. Udah SMK 4 tahun mau kerja. Yang pada akhirnya ternyata hidup tuh gak seperti rondon acara. Yang penting kita nyoba dulu. Hidup tuh gak seperti rondon acara yang pada akhirnya udah ini tuh apa, udah ini tuh apa. Pasti banyak miracle, pasti banyak faktor lakinya yang bakal kita dapetin asal kita mau coba. Jadi buat teman-teman sekarang yang menjalani rutinitas dan merasa bahwa itu tuh gitu-gitu aja gitu ya, coba hal yang baru. Karena Sultan berprinsip bahwa ketika kita muda gitu, jadi dalam Al-Quran tuh ada salah satu ayat yang Sultan suka, yaitu
Allah tuh menciptakan manusia tuh dalam kondisi lemah, kemudian ia kuatkan, dan kemudian kan dia lemahkan kembali. Nah, posisi kuat ini tuh adalah posisi kita muda, teman-teman. Jadi muda tuh memang masa-masa produktif kita, masa-masa di mana kita tuh harus banyak banget coba hal baru, banyak banget coba hal-hal yang gak pernah kita ekspektasikan. Karena kenapa? Ketika kita menjalankan apapun kegiatannya dalam posisi muda tuh bakal lebih jauh produktif ketimbang nanti ketika kita tua gitu. Dan Sultan berprinsip bahwa kalau misalkan kita masa mudanya lebih banyak ngopi ketimbang bekerja gitu ya, atau menjalin rutinitas, maka masa tuanya tuh harus lebih banyak bekerja ketimbang ngopi. Jadi teman-teman tinggal mau milih. Kalau misalkan mau banyak nyantai, ya sekarang pada saat muda tuh kita harus banyak bekerja, banyak menjalani hal-hal yang di luar kebiasaan oleh anak-anak muda sekarang. Kan kalau berbicara tentang anak-anak muda sekarang, ya hidupnya tuh mungkin sampai besok gitu ya. Maksudnya besok mau ngapain. Jarang sekarang anak muda yang punya planning minggu depan atau bulan depan. Jadi kalau diajak nongkrong juga hayo-hayo aja gitu. Minggu depan mah kosong gitu. Padahal sejatinya kita tuh harus nge-planning bener-bener hidup tuh dari sekarang, 5 tahun ke depan, 10 tahun, 15 tuh harus mau jadi apa. Outputnya mau kemana. Dan jangan takut untuk bermimpi. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Karena seperti hadisnya tuh, ya Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Kembali sih pada akhirnya tuh ke agama-agama lagi, yang sejujurnya Sultan pun masih mencoba ya, bukan berarti berhasil tidak terjebak dari rutinitas. Karena sebenarnya di anak muda rutinitas itu tetap harus perlu ada. Karena kebanyakan anak muda yang nggak punya rutinitas makin jelek juga gitu. Maksudnya makin tidak terarah juga. Jadi harus balance. Rutinitasnya harus ada, tapi improve-nya pun harus ada juga. Jadi jangan sampai rutinitas aja, ataupun jangan sampai nggak punya rutinitas juga. Gitu. Oke. Dan ada salah satu buku. Jadi fun fact-nya teman-teman, Sultan agak kaget juga diundang ke sini gitu ya. Biasanya kan ngisi di kampus atau misalkan seminar bisnis. Terus tiba-tiba ada salah satu forum yang memang dulu juga Sultan sering ikuti gitu. One Ummah gitu kan, One Ummah Movement. Dulu mungkin sama Raka juga sering bahas. Dulu sering ikut kajian tuh masalah akhir zaman gitu kan. Tapi sekarang memang udah mulai, mungkin kesibukan juga udah mulai shifting ke arah yang lebih entrepreneur atau ke arah lebih komersil gitu ya. Jadi ketika kesini tuh agak kaget juga gitu Kang. Terusnya tapi jadi nostalgia gitu. Jadi agak berpikir nih, kalau misalkan Sultan disuruh ngisi bisnis mah udah nggak harus nyiapin materi gitu, maksudnya ya udahlah gitu-gitu aja. Cuman jujur di jalan ke sini tuh jadi agak mikir Kang, mau ngomong apa ya gitu kan. Tapi pada akhirnya yang Sultan pahami dan Sultan yakini dalam proses Sultan berpikir itu adalah ternyata apa yang kita jalankan sekarang itu tuh ya nggak bisa lepas dari yang agama gitu. Pada akhirnya Sultan baca satu buku karyanya Ahmad Rifai Rifan, kalau teman-teman tahu. Judulnya Tuhan Maaf Aku Sedang Sibuk. Itu ada 3 buku dan Sultan rekomendasikan buat teman-teman yang mau baca itu. Ada Tuhan Maaf Sedang Sibuk, ada Menyembah Tuhan Yang Salah, sama ada Ketika Tuhan Tak Lagi Dibutuhkan. Dan itu mungkin Sultan relate banget dengan generasi zaman sekarang. Nah, Sultan membahas tentang Tuhan Maaf Aku Sedang Sibuk. Yang pada akhirnya ternyata disuruh dijelaskan teman-teman bahwa ibadah itu bukan cuma sholat, zakat, dan puasa dan lainnya. Tapi kita tuh harus bisa mengibadahkan kehidupan kita. Kita tidur, kita makan, kita berbisnis, kita kuliah, kita sekolah, kita main, itu tuh bisa bernilai ibadah kalau niatnya benar. Jadi jangan terlalu sempit bahwa ibadah tuh hal yang ritual saja gitu. Karena kalau berbicara tentang spiritual, apapun yang hal kita lakukan saat ini pun bisa menjadi nilai ibadah. Jadi, ternyata Sultan berbisnis sekarang juga bagian dari Sultan beribadah gitu. Bagian Sultan dari mencoba untuk bermanfaat buat orang lain atau membuka pekerjaan. Karena kalau Sultan kenapa menentukan untuk berbisnis? Karena udah dijelas gitu ya. Dalam 10 pintu 10 pintu rezeki itu 8-nya tuh berniaga gitu. Jadi ya kita nggak usah repot-repot untuk menentukan mana yang bakal kita tentuin ke depannya. Terus juga kalau berbicara rutinitas kan
berbicara tentang semangat beribadah juga ya. Ibadah tuh memang harus menjadi rutinitas dan harus kita sebutkan. Kalau misalkan ditanya, jadi dulu di buku itu dijelaskan dan ada relate di pengalaman Sultan juga. Ketika Sultan berbicara tentang berbicara dengan CEO atau misalkan entrepreneur yang memang agak agamis dalam tanda kutip, ketika ditanya kesibukan, jadwal, dia tuh bukan cuma menyebutkan kerjaan, tapi dengan sholat duha dan sedekahnya pun termasuk rutinitas. Dan itu hal yang memang implementasi untuk kita tidak memisahkan agama dan yang lainnya gitu. Karena kalau berbicara tentang rutinitas, ya kalau misalnya anak muda kan rutinitasnya mungkin hal-hal yang memang menurut dia bisa membuat kesenangan gitu. Terus juga berbicara tentang buku yang tadi, ada salah satu fun fact yang di Sultan tuh relate banget teman-teman. Terutama buat Gen Z yang labil, sama kayak Iman. Iman itu tuh labil, naik turun. Yang pada akhirnya gimana sih caranya biar kita konsisten terus improve dan sebagainya. Jadi di buku itu ada salah satu quotes yang bilang kayak gini. Ternyata hukum timbal balik itu bukan tentang ketika iman kita naik, ibadah kita jadi giat. Tapi di buku itu dijelaskan bahwa hukum timbal balik juga berlaku. Kalau kita lagi malas gimana dong? Nggak akan ibadah dong. Solusinya gimana kalau kita malas? Nggak tahu kan? Jadi waktu itu Sultan mikir, kalau lagi pengen semangat sholat mungkin ya sholat gitu kan. Tapi kalau lagi gak semangat ya lewat gitu kan. Yang pada akhirnya ya nggak bisa kita ngikutin mood kita gitu. Termasuk berbisnis juga gitu. Kalau kita lagi semangat bisnis, wah dikejar gitu ya. Tapi kalau lagi malas bisnis ya ditinggalin. Nah, ini tuh penyakit anak muda tuh kayak gini, mood-moodan, mood swing. Terus juga bisa dibilang bipolar gitu ya. Itu terlalu jauh sebenarnya. Jadi punya dua kepribadian, lagi semangat-semangat, lagi enggak. Cuman di situ mikir, ternyata ibadah juga sama kayak gitu. Kalau lagi semangat ibadah tuh ya kita semangat gitu ya. Tapi kalau lagi enggak tuh ya enggak gitu. Jadi pengen happy-happy dan sebagainya. Nah, Sultan menjawabkan salah satu jawabannya tuh ada di buku itu teman-teman. Dijelaskan bahwa ternyata hukum timbal balik itu bukan hanya tentang ketika iman kita naik, ibadah kita jadi giat. Tapi ketika ibadah kita jadi giat, atau ketika kita menggiatkan ibadah, iman juga jadi naik. Jadi yang kadangkala ditarik garis benang merahnya apa? Ternyata kita tuh kadangkala harus memaksakan sesuatu agar kita bisa membangun mood, agar kita bisa membangun perasaan. Mau itu bisnis, mau itu kuliah, mau itu kajian, mau itu apapun, pasti ada di mana kita malas gitu. Tapi ya pada akhirnya semuanya tuh jangan terjebak dengan perasaan. Kan sebenarnya Gen Z rutinitas tuh ya oke lah, tapi kebanyakan terjebak dengan perasaan gitu. Rasanya lagi pengen malas, rasanya lagi pengen semangat. Justru kita tuh harus bisa nge-standarisasi rasa-rasa tersebut agar kita tuh terus produktif gitu. Gitu teman-teman, sampai di situ ada yang mau ditanyain nggak? Oh, sebelumnya belum kenalin background jadi lupa karena mungkin terlalu serius gitu ya. Jadi teman-teman, Sultan belakangan ini masih kuliah semester 7, lagi nyusun juga, kerja juga di salah satu perusahaan, terus juga berbisnis juga, terus juga aktif di beberapa organisasi. Kalau berbisnis teman-teman ada yang tahu di Upperside? Boleh angkat tangan dong? Ada. Ada yang pernah ke sana? Belum ke sana? Oh, ada juga. Jangan lupa ke sana gitu. Nah, itu juga salah satu bisnis yang Sultan jalankan sekarang, jadi coffee shop. Terus juga sekarang Sultan lagi aktif di bisnis yang berbau dengan agriculture. Itu rumput laut, kopi, jadi bertani juga. Dan banyak mungkin dari situ tuh pertanyaan gimana caranya memanage waktu gitu. Dengan menjalani rutinitas yang satu bisnis, yang satu kerja, yang satu kuliah, yang satu ada aktivitas bagi waktu untuk keluarga dan sebagainya. Karena menurut Sultan ya prinsipnya adalah muda itu level tertinggi dari seorang manusia. Yang tadi ketika kita muda mah harusnya jangan terlalu banyak mikirin nanti gimana ya. Karena pada dasarnya energi kita tuh masih banyak banget untuk melakukan hal-hal di luar dari rutinitas yang biasa teman-teman kita lakuin. Apalagi kalau berbicara tentang bonus demografi nih yang Sultan pengen ingetin, ini tuh ngeri teman-teman. Kita tuh ada di zaman di mana kita bakal achieve dengan bonus demografi Indonesia Emas, yang mana usia produktif tuh lebih banyak gitu ya. Tapi di satu sisi ada efek dari digitalisasi.
atau efek dari robotisasi yang mana industri itu udah banyak otomatisasi. That's why mungkin dalam kata lain peluang kerja tuh semakin sedikit, tapi usia produktif itu jauh lebih banyak. Ini kan sebenarnya harus kita pikirin teman-teman. Jadi mau kemana? Apakah rutinitas yang kita lakukan sekarang tuh bisa menyelamatkan kita di masa depan? Kalau dipikir secara dalam, Sultan sendiri pun di sini masih bingung gitu. Apalagi teman-teman, ya bukan mendiskreditkan teman-teman Sultan gitu ya, tapi kebanyakan pola pikiran anak muda sekarang tuh tidak mempersiapkan ke depannya tuh mau apa. Padahal tantangan zaman tuh hebat banget. Bayangin nanti tuh saingan kita tuh bukan dengan orang-orang tua yang usianya lebih tinggi gitu, lebih tua. Yaitu kita menang lah bisa. Tapi bayangin saingan kita tuh ke depannya tuh adalah orang-orang yang usia tuh sama kayak kita. Bahkan bisa jadi lebih pinter. Makanya kalau misalkan kita sekarang tidak memikirkan kita ke depannya mau jadi apa, atau tidak mempersiapkan bonus demografi itu, seminimal-minimalnya kita jangan jadi beban aja gitu. Untuk orang lain gitu. Nah berarti nggak bisa dong kalau polanya kita sama dengan kebanyakan orang. Kalau kita mau benar-benar bisa stand out gitu ya, di masa depan ya berarti polarisasi yang kita jalankan tuh harus seenggaknya sedikit lebih giat, seenggaknya sedikit lebih beda dari teman-teman yang kita jalani. Itu teman-teman yang mungkin bakal coba kita bedah, kita banyakin sesi tanya jawabnya dulu aja Kang, karena takutnya jadi hal yang kesimpan dan tidak tersampaikan. Dan Sultan juga lebih senangnya interaktif aja teman-teman. Dan jangan malu untuk bertanya, karena di sini pun kita posisinya sharing aja. Semuanya sama gitu, tidak ada hal yang spesial. Jadi diharapkan antusiasmenya untuk partisipatif. Itu sih teman-teman. Bentar. Dan terakhir teman-teman, kita juga harus berpikir bahwa rutinitas yang kita jalankan tuh kebanyakan hanya bersifat kepada diri pribadi. Ya rutinitas kita untuk kita gitu. Padahal tugas manusia itu adalah bukan tentang dirinya, tapi untuk bermanfaat orang lain. Kalau kata Buya Hamka, Sultan ingat, kalau hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan pun hidup gitu. Kalau kerja hanya sekedar bekerja, kera juga bisa bekerja. Maka jangan sekedar hidup dan bekerja, tapi harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu teman-teman dari Sultan. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Bila fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya jazakallah khair Kang atas ilmu yang disampaikannya. Alhamdulillah bermanfaat untuk saya pribadi, mungkin buat teman-teman juga. Semoga Allah senantiasa memudahkan langkah dakwah Kang Sultan gitu ke depannya, amin ya. Izin, saya Risma dari Cimahi. Dari sini. Saya izin bertanya. Tadi kan bahas tentang standarisasi ya. Standarisasi yang tadi dibahas itu tentang semangat yang mungkin sedang naik. Ketika semangat sedang naik dan ketika sedang turun gitu. Itu tuh maksudnya gimana Kang? Menstandarisasinya. Itu aja sih. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab teh. Dalam artian sebenarnya ini salah satu hal yang memang standarisasinya bisa dibilang lihat aja dari apa yang kita lakuinnya sesuai dengan standar atau tidak. Dalam artian semangat turun dan naik itu kan kita bisa merasakan ya. Ibaratnya kalau kita bawa ke ranah ibadah, sholatnya awal waktu atau enggak. Kan kalau misalkan lagi benar-benar semangat ibadah mah kayaknya ke masjid, kayaknya mungkin di awal waktu, kayaknya mungkin berjamaah, nggak munfarid gitu ya. Bisa dari situ. Kalau misalkan lagi malas kan mungkin ini dulu dan sebagainya. Jadi prioritasnya kita tidak sesuai dengan yang intinya gitu. Terutama dalam berbisnis juga. Kalau lagi semangat mungkin atau bekerja juga dikerjain gitu. Atau misalkan kalau nggak lagi semangat pengen skip, pengen sakit atau pengen apa. Berarti tolak ukur semangatnya dari situ aja. Jadi yang tadi ingin Sultan sampaikan adalah sebenarnya untuk menjaga semangat kita tuh kadangkala kita tuh harus memaksakan diri. Jadi kan yang tadi Gen Z mah terkenalnya bekerja berdasarkan mood ya. Mau itu ibadah, mau itu berbisnis. Jadi biar kita nggak terjebak perasaan mood tersebut, ya kita tuh harus memaksakan diri. Contohnya ketika misalkan kita lagi semangat ibadah, ya ibadah kita jadi giat. Tapi kalau lagi kita nggak semangat ibadah harus kayak gimana?
ibadahnya digiatkan agar semangatnya juga naik lagi. Intinya kayak gitu sih. Semoga menjawab. Nama saya Aisyah, dari Cimahi. Mungkin tips dari akang-akang gitu ya, kan pasti gitu ya, kita akan ada posisi yang fluktuatif itu gitu ya, yang ngerasain rutinitas yang nggak ngefeel lagi gitu ya. Gimana sih cara akang-akang ketika mulai gitu ya, ngerasain kondisi seperti itu gitu ya, untuk bisa up lagi gitu ya, misalkan ya evaluasi atau bagaimana. Jadi, gimana cara akang-akang ketika menghadapi hal itu biar yang ngefeel lagi gitu ya Kang, setiap aktivitasnya gitu aja Kang. Ada yang lebih menyeramkan daripada terjebak rutinitas, Kang Wisnu. Terjebak nama. Ini apa nama lengkapnya? Sultan Mujahid Abdul Jabbar. Terjebak nama, nggak bisa enggak jadi Mujahid. saya punya teman namanya, serius ini punya teman, Giroh Jihad Fisabilillah. Anak Unisba. Dia tidak terjebak rutinitas, tapi terjebak nama. Beban. Jadi mau nggak mau harus bergiroh, harus berjihad, fisabilillah. Serius, anak Nisbah semester 8, terjebak nama. Ini terjebak nama juga nih, Sultan, harus Sultan. Udah Sultan nih Kang. Alhamdulillah, udah Sultan, Mujahid, Abdul, berarti apa? Seorang hamba, Jabar besar. Oke, jadi gini, Kak Aisyah. Kan ada satu quotes yang itu familiar di IG atau Reels. Quotes-nya al-imanu yazidu wa yankus kan. Nah, si quotes itu maksudnya hadis kan. Quote itu tuh sebuah keniscayaan. Jadi siapapun, even bahkan sahabat Nabi, kecuali Nabi ya. Nabi mah nggak mungkin imannya turun kan gitu ya, possible banget. Nggak mungkin possible Nabi itu imannya turun. Nah, ada satu quotes al-imanu yazidu wa yankus. Nah, itu tuh possible. Itu tuh sebuah keniscayaan buat setiap orang, termasuk kita. Saya bahkan pasti iman itu fluktuatif. Tapi fluktuatifnya nggak gini nih. Kan kadang kita memahami hadis itu tuh gini. Al-imanu yazid wa yanqus. Al-iman keimanan atau semangat lah ya bahasa mudahnya. Naik dan turun kan, tapi naik turunnya itu nggak gini. Seret ke bawah, naik ke atas lagi, ke bawah, nggak gitu. Nah, ternyata yang dimaksud dengan quotes itu naik turunnya kayak gini. Set ke bawah, naik lagi, ke bawah, naik lagi gitu. Jadi nggak naik turun nanti ke bawah, naik, tapi naik ke bawah sedikit, naik lagi ke bawah, naik. Nah, karena itu sebuah keniscayaan masih pasti harus kita ketahui kapan itu naik, kapan kita turun. Nah, ketika itu turun, maka cepet-cepet naik kan, harus dinaikin. Nah, ketika naik, maka terus upgrade supaya naiknya setinggi mungkin. Karena pasti ketika kita naik setinggi mungkin, pasti ada waktunya turun lagi. Nah, ketika turun lagi, kita harus tahu tuh, oh ini lagi turun. Oh ini pace saya lagi 10 km per jam kan, kecepatan larinya. Nah, maka supaya naik lagi gimana? Ada yang nyetel jedak-jeduk kan pakai kan gitu biasanya. Lari, kenapa bisa pace-nya 10 km? Ya karena yang disetel bernadia. Jadi larinya lambat. Tapi ketika diganti jadi JJ, di Spotify-nya ganti gitu. Jadi JJ, wah kan itu memompa jantung ya. Duk, 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 duk. Jadi cepat. Nah, ketahui ketika ada di posisi turun, di posisi lambat, di posisi capek, yang kalau konteksnya lari ya, permisalannya di pace 10, berarti ada sesuatu yang bisa ngebus seseorang tersebut. Saya kemarin lari dengan teman saya. Teman-teman di sini mungkin ada anak Wanuma juga kan, ke CEC. Namanya Kang Mamet. Ada teman Kang Mamet. Serius ini cerita. Dia capek lari, bukan kemarin, kemarin Sabtu ya. Dia capek lari. Si HR-nya mungkin heart rate-nya udah tinggi banget lah ya, di atas 170. Karena capek dia akhirnya jalan. Teman saya tuh ini bukan ngegibah, tapi bagaimana kemudian proses dia bisa cenghar kembali gitu. Nah, ketika lagi olahraga itu dia ngantuk. Ngantuk. Sampai pada satu waktu karena bareng sama saya larinya ada anjing di depan. Dan kita nggak sadar dan anjingnya besar. Pas kita hampir mendekati si anjing tersebut, si anjing langsung menggonggong. Astagfirullah. Si anjing itu harus langsung menggonggong kan gitu. Langsung kaget gitu. Langsung sadar dan langsung semangat lagi lari gitu.
si Kang Mamet ini. Nah, kita pun harus ketahui gitu, ada momen-momen ketika kita lagi turun dan dikagetkan gitu oleh sesuatu, langsung otak tuh aktif lagi. Langsung semangat tuh naik lagi. Langsung jantung tuh kembali lagi bisa dipompa gitu ya. Langsung larinya langsung cepat lagi. Kan kadang gitu ya di hidup kita tuh. Kadang-kadang ada yang ngebuat kita bangkit lagi dari tidur, banyak hal kan. Maksud tidur ini bukan tidur di kasur. Kadang lagi futur, kadang lagi kemudian lemes, lagi demotivasi. Nah, kadang kita ditampar oleh sesuatu tapi ada yang menampar tapi membuat sadar. Tapi sebaliknya kadang-kadang yang terlalu kita enjoy di dalamnya, ada yang nyaman tapi membuat lalai kayak gitu. Maka ketika kita ditampar dan kemudian kita sadar, nah di situ kesempatan kita buat up sebanyak-banyaknya supaya punya rasa, punya makna. Karena pasti suatu saat akan turun lagi, pasti suatu saat akan capek lagi, pasti suatu saat pace kita lari 10 km per jam lagi. Nah, ketika kita bisa stabil di 5 km per jam, maka up sampai 4 km per jam. Maka bisa jadi di up sampai 3 km per jam. Karena disitulah kemudian si jantung dan paru-paru meningkat secara drastis. Dan disitu pula kita bakal mempunyai banyak makna, banyak rasa ketika di titik optimal, ketika di titik lagi semangat-semangatnya nih. Nah, itu tuh jangan biarin rutinitas begitu aja, tapi di-upgrade. Apa ya permisalannya? Permisalan lagi bekerja, lagi semangat-semangatnya, normal nih. Kan kata penelitian, espresso itu bisa ningkatin bukan kapasitas, bekerja lah ya, cara bekerja otak kan gitu. Nah, kita misalnya bekerja normal-normal aja nih, si proses atau kapasitas otak. Nah, pengen kan di-upgrade, kita lagi semangat, pengen di-upgrade si berpikirnya, ingatannya, dan lain sebagainya. Maka charge itu, booster itu misalnya dengan espresso, misalnya. Ada sebagian orang yang seperti itu kan, boost itu dengan espresso sehingga produktivitasnya meningkat 5 kali lipat. Kan gitu kata para jurnal juga, ini pendekatan-pendekatannya yang lebih dekat gitu. Kata para penelitian juga, kalau kita olahraga, sebelum olahraga minum kopi terlebih dahulu atau lebih spesifiknya minum espresso terlebih dahulu, akan meningkatkan otot lebih kuat atau kapasitas dan lain sebagainya kan. Maka kita harus ketahui hal-hal apa saja yang membuat kita ketika di titik standar atau di titik naik iman, ketahui apa yang membuat kita bisa langsung melesat lebih tinggi. Dari situ muncul rasa, makna, atau banyak hal. Gitu nggak sih pertanyaannya? Nyambung tuh sih, Kang Risi? Ya, nyambung kena Kang Disnya. Mudah-mudahan terjawab. Mungkin dari Kang, ya saya mau nambahin aja. Jadi kalau saya pribadi di rumah, karena mungkin jadi guru olahragamanya gitu ya, berat tugasnya. Kudu ngasuh budak 30 ogenya hiji we pabelit biasanya 30 dan lain sebagainya. Jadi tiap hari kalau misalkan bangun subuh mun kaburunya kadang ya begitulah, kadang naik turunnya iman tehnya ya wajar beda saya mengaku ya. Jadi kadang kalau misalkan bangun subuh sengaja memang jalan atau lari 2,4 kilo biasanya gitu sengaja we. Tepuguh lempang ke mana, tapi asal balik deh ulah nepi balik deh nya. Jadi lari, setelah itu teh jadi ternyata secara penelitian bahwa endorfinnya naik. Endorfinnya naik kalau misalnya kita olahraga. Jadi kalau misalkan mau membiasakan tingkat fokus dan untuk tingkat penaikan mood, coba deh sering-sering olahraga ya. Olahraga jangan olahraga tangan, ayo nyekrol gitu ayo. Tuh beres-beres, beri ngagoler. Ya, gitu. Jadi mungkin ada tambahan dari Kang Sultan ya. Enggak, Kang. Oke. Kalau Sultan berprinsip ada yang namanya the law of repetition, teman-teman. Hukum pengulangan. Jadi segala sesuatu yang berulang itu akan mengurangi perasaan. Dan itu tuh pasti. Teman-teman mau ngelakuin apapun, pasti bakal semangatnya turun. Pertamanya mungkin suka, kesananya kayak biasa aja, terus nemu titik jeleknya gitu, kasarnya kayak gitu. Cuman yang biasanya tuh, kalau Sultan biar tetap semangat tuh adalah nentuin checkpointnya. Self reward. Ketika kita misalkan ingin menjadi, kita perumpamannya adalah cita-cita lah ya. Ketika ada seorang anak ingin menjadi dokter, terus tiba-tiba di SD, SMP, SMA sampai kuliahnya memang visinya terus ke sana, bakal capek karena belum jadi dokter proses perjalanannya udah panjang banget. Yang harus kita
breakdown tuh adalah KPI-nya teman-teman. Kalau punya tujuan tuh kita harus ada checkpoint-checkpointnya, ada self reward agar kita tuh termotivasi. Oh kita tuh udah upgrade kemarin. Karena kadang-kala kita nggak semangat tuh karena kita tuh nggak tahu kita tuh posisinya di mana gitu. Kita tuh udah sampai mana, kita tuh apa aja yang udah dikerjain. Makanya kalau Gen Z mah, kalau Sultan sendiri dulu menerapkannya kayak gitu. Agar terus semangat berbisnis, ya beli barang yang diinginkan. Sesimpel kalau misalkan udah setahun 2 tahun ya hari ini mungkin setahun awal ada profit ganti HP, ada profit misalnya beli motor atau apapun, nah itu pun bisa menjaga semangat kita agar kita tuh tahu tolak ukur kita tuh ternyata kita tuh udah upgrade. Jadi jangan lupa nentuin checkpointnya aja sih. Jadi jangan sampai kita tuh zolim juga kepada diri sendiri, ya outputnya harus tetap aja di atas gitu. Padahal proses tuh berharga gitu. Proses tuh ada hal yang memang kita pun harus hargai termasuk diri sendiri. Gitu sih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika dari Jakarta. Tadi kan kita ngomongin masalah fluktuatif ya, tentang naik turun tadi. Nah, saat kita naik, saat kita turun dalam beriman. Nah, yang saya pengen tanya, gimana dari akang-akang, Kang Sultan, Kang Gani, kalau kita lagi ada momen jatuh. Jadi kalau misalnya di bisnis ya kita ada rugi atau tidak sesuai dengan KPI, itu gimana ngadepinnya? Di saat kita sedang di atas, iman kita sedang di atas, terus kita jatuh tapi dari segi kerugian, sama saat kita lagi di bawah, iman kita lagi di bawah, terus kita jatuh, gimana kita mengatasinya supaya kita malah nggak jadi lupa sama Allah, sama pencipta kita. Gitu sih kurang lebih. Jadi gimana cara mengatasinya saat kita sedang berada di bawah, dalam momen kerugian ya, pokoknya kita lagi di bawah lah. Yang kalau kita sedang beriman di atas, kadang-kadang kita berpikir kita jatuh. Kenapa kita lagi udah beribadah tapi udah segala macam, udah semua kita ini kan, tapi kita masih jatuh. Itu gimana? Biar kita nggak lalai, kita nggak jadi jauh dari pencipta kita, dari Allah. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah satu owner baju asbol ini tuh sering bilang ke Sultan, jawabannya itu adalah kita bisa bertahan tuh karena bertuhan. Itu yang memang mindsetnya sampai di situ aja. Cuman pada akhirnya Sultan ada satu pemaknaan juga. Terkadang tuh kita tuh sering tertukar menentukan batas. Jadi menentukan batas maksimal untuk bersyukur dan menentukan batas minimal ketika diberi cobaan. Jadi kita tuh bakal bersyukur ketika dikasih rezeki yang besar banget, dikasih reward yang besar banget. Tapi kita tuh udah ngeluh, padahal cobaannya kecil. Nah nyambung ke yang tadi, sebenarnya perihal batas tuh kita harus di shifting. Jadi kita tuh harus menentukan batas minimal untuk bersyukur dan batas maksimal untuk menerima atau menerima cobaan gitu. Jadi ketika kita dikasih nikmat yang sedikit pun, kita bakal bersyukur gitu. Tapi kalau kita dikasih cobaan yang besar banget, ya kita gunain batas maksimal untuk bersabarnya gitu. Terus kalau berbicara tentang gimana sih, jadilah orang Sunda Kang. Karena orang Sunda mah loba untungna, labuh untung teu potong, potong untung teu maot, maot untung teu naon gitu. Jadi prinsipnya udah kayak orang Sunda. Jadi kayak misalkan ya Sultan pun jadi udah terbiasa gitu, rugi untung teu bangkrut gitu. Atau misalkan hal-hal apapun lah, sebenarnya kita tergantung POV kita mau lihatnya dari pandangan apa. Karena berbicara tentang hal baik tuh nggak selalu semuanya tuh baik, dan berbicara tentang hal buruk bagi kita tuh nggak selalu semuanya buruk. Pasti ada keburukan dan kebaikan di antara keduanya. Yang penting kita mau melihat dari sisi apa, dan jangan ketukar nentuin batasnya gitu. Jadi ketika kita ada cobaan rugi, ya kita harus siap dan harus bisa menerima apapun itu, dan harus bisa berprasangka baik kepada Allah. Karena ya tadi disebutin, Sultan ngobrol juga sama Akang bahwa hidup tuh bukan rundown acara yang udah rugi itu rugi terus. Pasti ada miracle apapun itu, pasti ada faktor lucknya, asalkan kita mau mencoba aja terus gitu. Itu sih, semoga menjawab ya Kang. Cek. Ya mudah-mudahan saya bisa ngasih solusi gini. Ini pendekatannya apa ya? Agamis. Ada satu ayat
yang kita sering ulang-ulang dalam sholat. Ini juga sering saya sampaikan di kajian-kajian online. Ayatnya sederhana, ihdinas siratal mustaqim. Kita itu nggak berdoa untuk minta goals yang benar, tapi kita itu disuruh untuk meminta jalan yang benar, bukan tujuannya, tapi jalan yang benar. Jadi gini, ada satu tafsir dari para ulama ketika menjelaskan ayat ihdinas siratal mustaqim. Permisalannya saya langsung to the point, contoh gitu ya. Dari Ngamprah kita pengen ke misalnya ke Sabuga. Sabuga. Gasibu lah ya. Dari Ngamprah pengen ke Gasibu, biar jelas jalannya kan gitu ya. Dari keluar dari sini jalan pada suka Cisangkan. Dari Cisangkan kan bisa lurus ke arah Cimindi ya, atau bisa kalau ke Cimindi muter dulu kan, bisa langsung ke Gunung Batu. Nah, jadi gini, permisalan ayat ihdinas siratal mustaqim itu ada satu jalan yang goals tujuannya itu jelas. Apa itu? Gasibu. Gasibu itu adalah ujung goals kan. Nah, ihdinas siratal mustaqim itu ujungnya disebut dengan surga. Ujungnya itu disebut surga. Nah, kita itu harus fokus supaya nyampe ke Gasibu, harus fokus pada jalan kan, lewat ke Cisangkan, lewat ke kalau belok ke kiri itu Cianjuang, jalan apa? Sebelum pesantren tuh daerah Fore Cimahi itu apa? Fore Cimahi, Cibabat. Dari Ngamprah kita fokus ke Cibabat, jangan belok ke Cihanjuang kan? Jangan juga belok kemudian ke kanan tuh yang mau ke arah sebelum Cihanjuang, ke kanan yang ada SD Karangmekar Mandiri 1. Gatsu, jangan ke Gatsu, tapi kita harus fokus di jalan itu kan? Karena kita punya tujuan, yaitu Gasibu. Nah, permisalannya ihdinas siratal mustaqim itu ada satu jalan yang goals tujuannya itu jelas, Gasibu. Kiri kanannya ada banyak persimpangan, bisa ke Cihanjuang, bisa ke Sangkuriang kan, bisa kemudian ke kanan ke Gatsu. Kadang-kadang ada gang-gang kecil, ada jalan Pandai, ada jalan kemudian bisa belok ke Gang Lurah dan lain sebagainya. Nah, karena kita tujuannya ke Gasibu, jangan belok ke kiri kanan, karena ada satu tujuan yang harus kita capai. Nah, belok kanan kiri itu kata para ulama namanya sesuatu yang haram, atau pintu-pintu yang haram yang itu nggak boleh kita masukin. Kenapa? Karena akan menjauhkan kita daripada goals atau tujuan tersebut. Adapun kita juga nggak boleh beli dulu batagor, beli dulu gacoa misalnya, padahal kita pengen ke Gasibu jam 7 pagi, tapi kita belok dulu ke Ciskuit. Kan ada tuh di sebelum belokan jalan pesantren ada Ciskuit ya. Belok dulu ke Ciskuit, belum harus dibelokin paksa sama bapak polisi ke Polres Cimahi karena ditilang. Nah, karena kita tujuannya Gasibu jam 7 pagi, jangan belok dulu, atau bahkan jangan mendekatin persimpangan-persimpangan itu. Nah, kata para ulama, persimpangan-persimpangan itu adalah bahasanya kalau dalam Al-Isra 32 itu wala taqrabu zina kan. Tapi wala taqrabu zina itu digeneralisir jadi wala taqrabu riba, wala taqrabu mencuri, wala taqrabu pinjol, wala taqrabu judol dan sebagainya. Jangan mendekati hal-hal yang sifatnya dosa atau maksiat. Fokus pada jalan, ada 3 cara jadi kan. Fokus pada jalan, fokus pada tujuan, dan yang seterusnya fokus atau jangan sampai kita mendekatin gang-gang itu, jangan ke distrik sama Batagor, jangan ke distrik sama Ciskuit, jangan ke distrik sama apapun, karena kita punya tujuan, kita punya jalan, dan kita harus menempuh itu secara konsisten dan istiqomah gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa mewakili secara general ayat daripada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang kita minta, bukan tujuan yang benar. Karena ketika jalan yang lurus itu kita ikutin, ya mudah-mudahan itu bisa sampai pada tujuan yang benar.